Majikan Inggris pura-pura lumpuh setelah pulih dari doa ampuh TKI Indonesia. Inilah sebuah kisah cinta yang akan membawa ke dalam tempat tak terduga. Malam itu langit London tampak muram, seolah ikut merasakan kesepian seorang gadis muda yang duduk di balik kaca jendela besar rumah Whitmore. Hujan rintik-rintik jatuh perlahan, membentuk garis-garis tipis di permukaan kaca. Sementara cahaya lampu jalan redup berpendar menembus kabut tipis. Di kursi roda yang terbuat dari kayu tua berlapis beludru biru, duduklah Lady Eleanor Whitmore, satu-satunya pewaris keluarga bangsawan yang kaya raya namun penuh intrik. Rambut pirangnya tergerai, matanya biru seperti laut musim dingin, tapi sorotnya kosong. Semua orang di rumah, dari pelayan hingga kerabat jauh, percaya bahwa ia lumpuh sejak kecelakaan menunggang kuda setahun lalu. Padahal, di balik tatapan kosong itu, Eleanor menyembunyikan rahasia besar. Ia masih bisa berjalan. Ia memilih kursi roda, memilih menjadi korban, karena ia tahu hanya dengan cara itu keluarganya yang dingin akan tetap memperhatikannya. Jika aku bangkit, semua akan pergi. Mereka hanya peduli pada kelemahanku, bukan padaku. Gumamnya pelan sambil menatap refleksi dirinya di kaca jendela. Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat menghapusnya, menjaga wajahnya tetap terlihat tegar. Hari itu, rumah besar Whitmore kedatangan seorang pekerja baru, seorang pemuda yang datang dari negeri jauh bernama Ardiansyah. Usianya 23 tahun. Tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja keras di kampung halamannya. Kulit sawo matang khas tropis, dan matanya teduh seakan menyimpan ketulusan tanpa batas. Ia dikirim oleh agen tenaga kerja untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengurus taman, istal, dan pekerjaan kasar lainnya. Pertemuan pertamanya dengan Eleanor terjadi di ruang tamu besar dengan perapian menyala. Eleanor yang duduk di kursi rodanya menatapnya dengan dingin, memperhatikan aksen asingnya saat memperkenalkan diri. "Saya Ardiansyah, Nyonya. Saya akan bekerja di sini mulai hari ini," ucapnya dengan sopan, menundukkan kepala. Eleanor mendengus pelan, lalu berkata ketus, "Pastikan kau tidak membuat suara berisik di dekatku." Aku tidak suka kegaduhan. Ardi hanya tersenyum. Wajahnya tetap tenang, meski ditanggapi dingin. "Baik, Nyonya. Saya di sini untuk membantu, bukan mengganggu," jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu membuat Eleanor sedikit terkejut. Ia terbiasa orang merasa canggung di hadapannya. Tapi pemuda itu menjawab dengan tenang dan tulus, tanpa takut atau berpura-pura manis. Hari-hari berlalu, dan Eleanor, meski berusaha keras untuk bersikap acuh, diam-diam sering memperhatikan Ardi dari balik jendela besar kamarnya. Ia melihat bagaimana pemuda itu bekerja di taman tanpa kenal lelah, menggali tanah, memangkas bunga, hingga membawa pot besar seorang diri. Di istal, Ardi berbicara lembut kepada kuda-kuda, bahkan menepuk kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Sesuatu yang jarang ia lihat dari para pekerja lain. Ada ketekunan yang berbeda dari pemuda itu, sebuah kesungguhan yang membuat Eleanor tanpa sadar menaruh perhatian. Yang lebih mengusik hatinya adalah kebiasaan aneh Ardi setiap malam. Tepat setelah semua pekerjaan selesai, ia selalu duduk di bawah pohon besar di taman, menundukkan kepala dan berdoa dengan suara lirih. Bahasanya asing, tidak dipahami Eleanor. Namun setiap kali mendengar lantunan itu dari kejauhan, hatinya terasa hangat. Seperti ada kedamaian yang menembus ruang kosong dalam dirinya. "Doa? Di rumah ini, kata itu sudah lama hilang," bisiknya sambil menatap langit malam dari balik tirai. Rasa ingin tahu Eleanor akhirnya mengalahkan gengsi bangsawan yang selama ini ia junjung. Suatu sore, ia memanggil Ardi ke ruang baca. Ruangan yang jarang ia izinkan orang masuk. Aroma buku tua bercampur kayu hangus dari perapian membuat suasana tegang.
Eleanor duduk dengan tegak di kursi rodanya, menatap lurus ke arah pemuda itu. "Kau selalu berdoa di taman, setiap malam. Apa yang kau ucapkan?" tanyanya. Nadanya terdengar datar, tapi jelas menyimpan rasa penasaran. Ardi sempat terdiam, lalu menatap Eleanor dengan mata jernih yang seakan tak mengenal dusta. "Saya mendoakan keluarga saya di Indonesia, agar mereka sehat dan bahagia, dan..." Ia berhenti sebentar, menarik napas. "Juga orang-orang di rumah ini, termasuk Nyonya." Eleanor terkejut, jantungnya berdegup cepat. Belum pernah ada orang asing, apalagi pelayan, yang secara tulus mengingat dirinya dalam doa. Ia menutupi rasa gugup dengan senyum tipis penuh sinis. "Kau aneh sekali. Tak ada yang pernah mendoakanku sebelumnya," gumamnya lirih, meski di dalam hati ia ingin menangis. Malam kelabu itu datang seperti badai. Eleanor tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di kedua kakinya, nyeri tajam yang menjalar hingga membuatnya menjerit histeris. Pelayan berlarian panik, dokter dipanggil dengan tergesa, namun obat-obatan yang diberikan tak juga meredakan rasa sakitnya. Nafas Eleanor terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan ia mulai kehilangan harapan. Dalam kepanikan itu, Ardi muncul, wajahnya diliputi kecemasan. Ia mendekat tanpa peduli tatapan para pelayan lain. "Boleh saya berdoa untuk Nyonya?" ucapnya dengan suara bergetar, penuh keyakinan sekaligus kerendahan hati. Eleanor menoleh, matanya berkaca-kaca, penuh keraguan. "Doa? Kau pikir doa bisa menghapus rasa sakit ini?" Suaranya serak, hampir putus asa. Ardi menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. "Saya percaya doa bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia," jawabnya mantap. Hening menyelimuti ruangan sesaat. Eleanor menutup mata lalu mengangguk pelan. "Baiklah, lakukan," katanya lirih. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya memberi izin, mungkin keputusasaan, mungkin juga cahaya kecil dari keyakinan pemuda itu. Ardi pun berlutut dengan perlahan di samping kursi roda Eleanor. Tangannya yang kasar karena kerja keras kini menempel lembut di sisi sandaran kursi. Sementara matanya terpejam khusyuk. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Indonesia, bahasa yang asing di telinga Eleanor. Tapi nada suaranya begitu teduh dan meyakinkan, seolah ia tengah berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Kalimat demi kalimat mengalir lirih, bagaikan alunan musik yang menyapu resah. Eleanor menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jantungnya berdetak tak beraturan. Aneh, rasa sakit yang menusuk kakinya perlahan mereda, seakan ada sesuatu yang menenangkan aliran darahnya. Nafasnya mulai stabil, tubuhnya yang semula gemetar kini terasa lebih ringan. "Apa yang kau lakukan padaku?" bisiknya pelan, seolah takut jawaban itu akan memecahkan kedamaian yang tiba-tiba hadir. Ardi membuka matanya, menatapnya dengan tulus. "Saya hanya berdoa, Nyonya." Tuhan yang menyembuhkan air mata akhirnya menetes di pipi Eleanor. Ia bukan menangis karena sakit, melainkan karena lega dan takjub. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama pura-pura lumpuh. Sejak malam itu, dunia Eleanor perlahan berubah. Ia mulai melihat Ardi bukan sekadar seorang pembantu dari negeri jauh, melainkan seseorang yang membawa cahaya dalam kesepiannya. Setiap sore, ia menunggu momen sederhana di mana Ardi datang membawakan teh atau mendorong kursi rodanya ke taman. Suatu hari, ketika senja menorehkan warna oranye di langit, Eleanor berbisik, "Ceritakan padaku tentang desamu." Ardi tersenyum, seakan pertanyaan itu membangkitkan kenangan indah. "Desa saya dikelilingi sawah hijau yang luas. Sungainya jernih, anak-anak berlari tanpa alas kaki di jalan tanah. Dan suara azan dari masjid kecil menyelimuti sore dengan tenang." Eleanor mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar, seolah terbawa ke tempat yang jauh dari London yang dingin.
"Kedengarannya damai sekali," katanya lirih. Ardi mengangguk, lalu menambahkan, "Hidup sederhana tapi penuh cinta dan kebersamaan." Eleanor tersenyum tipis, menahan sesuatu di dadanya. "Lebih indah daripada pesta mewah di rumah ini," ucapnya, dan hatinya semakin yakin bahwa ada dunia lain di luar dinding-dinding penuh kepura-puraan yang selama ini mengurungnya. Namun, rahasia besar yang ia simpan terus menghantui batinnya. Malam demi malam, Eleanor sering duduk sendiri di kamarnya, menatap kursi roda yang kini terasa seperti penjara. Ia tahu ia bisa berdiri, melangkah, bahkan berlari jika ia mau. Tapi ketakutannya membuat ia tetap terikat. Bagaimana kalau dia tahu aku hanya berpura-pura? Apakah dia akan membenciku? Apakah semua rasa ini akan hilang begitu saja? Gumamnya lirih sambil memeluk lutut. Dalam hatinya, ia ingin sekali berdiri di depan Ardi dan berkata jujur. Tapi bayangan wajah kecewa pemuda itu menahannya. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup lagi. Setiap kali Ardi menatapnya dengan penuh penghormatan, rasa bersalah itu makin menusuk. Eleanor merasa dirinya kotor oleh kebohongan, sementara pemuda itu bersih oleh doa dan ketulusan. Ardi sendiri sering merasakan sesuatu yang aneh pada majikannya itu. Ia melihat tatapan Eleanor yang kadang kosong, kadang penuh keraguan. Suatu sore ketika mereka duduk di taman, Ardi memberanikan diri bertanya, "Nyonya, ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda." Nadanya lembut, seakan takut membuat Eleanor tersinggung. Gadis itu menoleh, terdiam cukup lama, lalu memaksakan senyum kecil. "Tidak ada, aku hanya lelah dengan semua ini." Ardi mengangguk pelan, tak ingin mendesak lebih jauh. Namun dalam hatinya, ia yakin Eleanor menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa lelah. Ia hanya bisa berdoa dalam diam. Semoga Tuhan memberikan keberanian kepada gadis itu untuk menghadapi kebenaran. Kalau saja dia tahu bahwa aku bisa merasakan hatinya sedang berperang, batin Ardi, sambil menatap langit yang mulai memerah. Hari itu, awan hitam menutupi langit London. Hujan turun tiba-tiba saat mereka sedang berjalan-jalan di taman. Eleanor ketakutan karena kursi rodanya terjebak di tanah yang mulai berlumpur. "Ardi, aku tidak bisa bergerak," serunya panik, tangannya menggenggam pegangan kursi erat-erat. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari mendekat, lalu mengangkat tubuh Eleanor ke dalam pelukannya. Gadis itu membeku, wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Hujan deras mengguyur mereka, membasahi rambut dan pakaian, tapi Ardi tetap menatapnya dengan tenang. "Anda tidak perlu cemas, saya di sini," katanya singkat namun tegas. Eleanor menunduk, suaranya bergetar. "Kau tidak perlu melakukan ini." Ardi tersenyum kecil, menatapnya penuh keyakinan. "Saya tidak bisa membiarkan Anda terluka." Saat itu waktu seakan berhenti bagi Eleanor. Hujan, petir, tanah becek, semua sirna. Yang ada hanya pelukan hangat dan degup jantung yang membuatnya sadar. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa aman. Ada cinta yang mulai tumbuh, meski ia takut mengakuinya. Malam itu, Eleanor tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Ardi terus menari di pelupuknya, terutama ketika hujan deras tadi sore memaksa mereka berteduh dalam pelukan yang tak disengaja. Jantungnya masih berdetak kencang tiap kali mengingat bagaimana hangatnya tubuh pemuda itu, betapa tenang dan kuat genggamannya. Eleanor menggigit bibir, hatinya berkecamuk. "Aku seorang bangsawan, dia hanya seorang pekerja. Ini konyol. Aku tidak boleh jatuh cinta pada orang seperti dia." Namun semakin ia berusaha mengusir perasaan itu, semakin kuat pula rasa itu mengikat hatinya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan-pelan di kamarnya. Ya, berjalan. Sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Lalu ia berhenti di depan cermin besar, menatap refleksi dirinya dengan wajah kusut.
gila. Tapi mengapa hanya bersamanya aku merasa hidup?" Bisiknya, lalu air matanya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan getaran cinta bercampur rasa takut kehilangan. Hari-hari berikutnya, Eleanor mencoba bersikap normal di hadapan Ardi, seolah tak ada apa-apa yang berubah. Namun Ardi adalah tipe orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Ia melihat Eleanor lebih sering tersenyum, lebih ringan tertawa, bahkan matanya tak lagi segelap dulu. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku taman, Eleanor tiba-tiba berkata sambil menatap langit jingga, "Kau membuatku lupa bahwa aku lumpuh." Suaranya larih, tapi cukup jelas untuk membuat Ardi menoleh. Pemuda itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. "Mungkin karena Anda sebenarnya lebih kuat dari yang Anda kira, Nyonya." Kalimat itu membuat Eleanor tercekat. Ia menunduk, memainkan jemarinya yang gemetar. Apakah dia tahu? Pikirnya. Kata-kata Ardi seperti pisau halus yang menembus rahasianya. Seketika, rasa takut kembali menghantamnya. Ia ingin sekali berkata jujur, tapi keberanian itu masih terkunci rapat dalam dadanya. Suatu malam, bulan purnama menggantung indah di langit, menyinari taman Whitmore yang sepi. Ardi, seperti biasa, duduk di bawah pohon besar, menundukkan kepala dan berdoa dengan khusyuk. Eleanor yang merasa gelisah, memutuskan untuk diam-diam menghampirinya dengan kursi rodanya. Ia berhenti beberapa langkah di belakang, lalu mendengarkan doa yang dilantunkan dalam bahasa asing itu. Meski tak paham artinya, hatinya luluh oleh ketulusan suara Ardi. Entah mengapa, air matanya mengalir deras, membasahi pipi tanpa bisa ia hentikan. "Mengapa doa ini membuatku merasa dicintai?" bisiknya dalam hati. Ia menatap langit, lalu berbisik lebih pelan lagi. "Mengapa aku takut? Padahal aku hanya ingin berjalan bersamanya, menggenggam tangannya, merasakan hidup tanpa topeng." Saat itu, Eleanor sadar, bukan hanya rasa kagum yang ia miliki untuk Ardi, tapi cinta yang tumbuh dalam-dalam, menembus segala logika. Pagi berikutnya, Eleanor tak tahan lagi dengan beban rahasianya. Ia memanggil Ardi ke ruang pribadinya. Jantungnya berdegup begitu kencang saat pemuda itu masuk dengan wajah ramah seperti biasa. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui," katanya dengan suara bergetar. Ardi menatapnya dengan penuh perhatian, lalu duduk di kursi seberang. Eleanor menarik napas panjang, lalu dengan gemetar berdiri dari kursi rodanya. Ardi terperangah, matanya melebar tak percaya. "Nyonya, Anda bisa berjalan?" tanyanya terkejut. Eleanor menunduk, air mata mengalir deras. "Aku sudah bisa sejak lama. Aku hanya berpura-pura. Aku takut sendirian, aku takut mereka akan meninggalkanku jika aku terlihat kuat. Semua orang di rumah ini hanya peduli padaku karena kelemahanku. Maafkan aku, Ardi." Suaranya pecah, tubuhnya gemetar menahan rasa bersalah. Ia merasa telanjang di depan tatapan pemuda itu, seolah semua topengnya runtuh. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Eleanor menutup wajah dengan kedua tangan, tak berani menatap. Ia yakin Ardi akan marah, mungkin kecewa, bahkan mungkin membencinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ardi berdiri, melangkah pelan, lalu meraih bahu Eleanor dengan lembut. "Saya tidak marah," ucapnya tenang, matanya berkaca-kaca. Eleanor mendongak, menatapnya dengan wajah penuh air mata. "Kau tidak marah?" tanyanya tak percaya. Ardi menggeleng, lalu tersenyum tulus. "Justru saya bersyukur Anda akhirnya berani jujur. Tuhan tidak suka kepura-puraan, tapi Dia selalu membuka jalan bagi orang yang mau berkata benar. Dan hari ini Anda sudah melangkah ke jalan itu." Kata-kata itu membuat Eleanor terisak hebat, lalu ia memeluk Ardi erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai bukan karena kelemahannya, melainkan karena keberaniannya untuk mengungkapkan kebenaran.
Namun kebahagiaan yang baru tumbuh itu tak berlangsung lama. Berita tentang kedekatan Eleanor dan Ardi cepat menyebar di antara para pelayan, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga Whitmore. Amarah pun meledak. Pamannya, Lord William, menatap Eleanor dengan sorot tajam ketika makan malam keluarga. "Kau benar-benar mempermalukan keluarga ini, Eleanor. Seorang Whitmore jatuh hati pada pembantu, itu aib besar." Suaranya menggema, membuat ruang makan yang mewah mendadak terasa mencekam. Eleanor menegakkan tubuhnya, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya mencintai seseorang yang jujur dan tulus, sesuatu yang tak pernah aku temukan di meja ini," balasnya tegas. Semua orang terdiam, terkejut dengan keberanian Eleanor. Ardi yang duduk jauh di ujung ruangan hanya menunduk, menahan rasa bersalah. Ia tahu posisinya rapuh, seorang asing, orang kecil yang dicintai oleh majikannya. Namun dalam hatinya ia juga tahu, cinta itu nyata, meski dunia menolaknya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi badai penuh tekanan. Eleanor dipaksa pamannya untuk mengakhiri hubungan itu, dengan ancaman akan mengusir Ardi dari rumah. Gadis itu mencoba melawan, tapi setiap perkataan hanya menambah murka keluarga. Ardi merasa dirinya adalah sumber semua masalah. Malam itu, ia memberanikan diri menemui Eleanor di kamarnya. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang tegang. "Saya harus pergi," ucapnya lirih. Eleanor terkejut, berdiri cepat. "Apa maksudmu pergi? Kemana?" Ardi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ke Indonesia. Saya tidak ingin hidup Anda semakin sulit hanya karena saya di sini. Mungkin doa saya akan lebih berguna jika saya kembali ke tanah saya." Suasana hening, hanya terdengar suara api lilin berderik. Eleanor berlari mendekat, menggenggam tangannya dengan kuat. "Jangan katakan itu, Ardi. Aku butuh kau di sisiku, lebih dari apapun," katanya sambil menangis. Namun Ardi hanya menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Hari kepergian itu akhirnya tiba. Langit London mendung, seakan turut merasakan perpisahan yang menyakitkan. Ardi berjalan menuju gerbang besar dengan koper kecil di tangannya. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menahannya agar tetap tinggal. Eleanor yang mendengar kabar itu nekat berlari keluar dari rumah. Untuk pertama kalinya ia berlari dengan kedua kakinya, meninggalkan kursi roda yang selama ini menjadi topengnya. "Ardi!" teriaknya dari kejauhan, suaranya parau bercampur air mata. Pemuda itu menoleh, terkejut melihat Eleanor benar-benar berlari. Gaun panjangnya basah oleh embun pagi. Ia berdiri terpaku, dadanya sesak. Eleanor akhirnya tiba di hadapannya, napasnya terengah. Tanpa ragu ia memeluk Ardi erat-erat di depan semua orang, tanpa peduli tatapan para pelayan maupun keluarga yang kebetulan menyaksikan dari jauh. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku," ucapnya dengan suara bergetar. Tubuhnya gemetar dalam pelukan itu. Ardi merasakan dunia berhenti berputar sejenak. Pelukan itu begitu nyata, begitu penuh harapan dan rasa sakit yang bercampur jadi satu. Ia ingin sekali menguatkan Eleanor, tapi rasa takut juga mencengkeram hatinya. "Eleanor, cinta kita akan penuh tantangan. Kau tahu keluarga tak akan pernah merestui," katanya pelan. Namun Eleanor menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh keberanian. "Aku tidak peduli siapa dirimu atau dari mana asalmu. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintaimu, dan aku tak akan membiarkan siapapun merenggutmu dariku." Kata-kata itu menusuk dalam dada Ardi, membuat benteng yang ia bangun selama ini runtuh. Ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh untuk pertama kalinya di hadapan Eleanor. "Kau membuatku tak sanggup pergi," ucapnya dengan suara bergetar. Keputusan akhirnya lahir di bawah langit London yang kelabu itu.
Ardi menjatuhkan koper kecilnya, lalu memegang tangan Eleanor dengan erat. "Baiklah, aku akan tetap di sini. Kita akan hadapi semuanya bersama, apapun risikonya," katanya tegas. Eleanor tersenyum dalam tangis, lalu memeluknya lagi, kali ini lebih erat, seolah tak ingin dunia memisahkan mereka. Di balik gerbang besar itu, keluarga Whitmore menatap dengan marah, tapi Eleanor tak lagi peduli. Ia menemukan keberanian, kejujuran, dan cinta sejati yang tak bisa dibeli dengan gelar atau harta. Dari doa seorang pemuda sederhana asal Indonesia, seorang bangsawan muda Inggris menemukan kesembuhan, bukan hanya pada kakinya, tapi juga pada hatinya. Cinta itu membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah kehidupan baru, di mana doa dan cinta berjalan beriringan, melawan semua badai yang menghadang.